Pada tahun 1016, di masa pemerintahan Raja Darmawangsa Teguh, Kerajaan Medang terlibat dalam peristiwa bersejarah yang dikenal dengan sebutan Pralaya Medang. Peristiwa ini melibatkan konflik antara Kerajaan Medang dan Raja Wurawari yang didukung oleh Kerajaan Sriwijaya, menghasilkan kehancuran dunia pada masa itu. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Konflik dan perang telah menjadi bagian integral dari sejarah peradaban manusia. Namun, dalam sejarah konflik, seringkali ada situasi di mana kekuatan besar atau pihak luar ikut campur dalam konflik yang melibatkan negara atau entitas lain sebagai pihak ketiga. Salah satu bentuk ini adalah yang dikenal sebagai proxy war. Untuk lebih memahami konsep ini, mari kita tinjau elemen-elemen proxy war dalam sebuah peristiwa sejarah konkret, konflik yang melibatkan Raja Wurawari yang merupakan vasal dari Kerajaan Medang dengan bantuan dari Kerajaan Sriwijaya dalam peristiwa Pralaya Medang. 1. Pihak luar yang terlibat dalam kasus konflik Raja Wurawari. Ada keterlibatan pihak luar, yaitu Kerajaan Sriwijaya, Raja Wurawari, yang merupakan vasal Kerajaan Medang, mendapatkan dukungan dan bantuan dari Sriwijaya dalam upayanya untuk melancarkan serangan terhadap Medang. Dengan bantuan pihak luar, situasi ini menjadi salah satu elemen kunci dalam definisi proxy war. 2. Tujuan negara pihak luar. Salah satu elemen penting dalam proxy war adalah tujuan negara atau entitas pihak luar. Sriwijaya mungkin memiliki kepentingan atau tujuan tertentu dalam konflik antara Raja Wurawari dan Medang. Ini bisa berupa upaya untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah itu, mengamankan rute perdagangan, atau mencapai tujuan geopolitik lainnya. 3. Penggunaan pihak ketiga dalam proxy war. Pihak luar menggunakan pihak ketiga atau pihak lokal sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Dalam hal ini, Raja Wurawari bertindak sebagai pihak ketiga yang dimanfaatkan oleh Sriwijaya. Dia adalah vasal Medang yang mendapatkan dukungan Sriwijaya untuk melancarkan serangan terhadap kerajaannya sendiri. 4. Konflik tak langsung. Konflik antara Raja Wurawari dan Medang adalah contoh yang jelas dari konflik tak langsung. Sriwijaya tidak secara langsung terlibat dalam konflik tersebut, tetapi mereka secara tidak langsung ikut campur dengan memberikan dukungan kepada Raja Wurawari. 5. Dampak pada konflik lokal. Elemen terakhir yang mencirikan proxy war adalah dampaknya pada konflik lokal. Dalam hal ini, dukungan dari Sriwijaya kepada Raja Wurawari mengubah dinamika konflik dalam Kerajaan Medang. Ini mungkin memperburuk perpecahan dan mengganggu stabilitas dalam kerajaan tersebut. Dalam kasus ini, konflik yang melibatkan Raja Wurawari dengan dukungan dari Sriwijaya dapat dianggap sebagai contoh konkret dari proxy war. Keterlibatan pihak luar dengan tujuan tertentu dalam konflik melalui pihak ketiga adalah salah satu elemen utama yang membedakan proxy war dari konflik lainnya. Memahami konsep ini memungkinkan kita untuk melihat dinamika konflik yang lebih luas dan dampak yang mungkin dimilikinya pada sejarah dan politik wilayah tersebut. Pada tahun 1016, di masa pemerintahan Raja Darmawangsa Teguh, Kerajaan Medang terlibat dalam peristiwa bersejarah yang dikenal dengan sebutan Pralaya Medang. Peristiwa ini melibatkan konflik antara Kerajaan Medang dan Raja Wurawari yang didukung oleh Kerajaan Sriwijaya, menghasilkan kehancuran dunia pada masa itu. Kerajaan Medang, sebagai kelanjutan dinasti Mataram kuno, mengalami berbagai perubahan pusat pemerintahan sepanjang sejarahnya. Namun, perpindahan pusat pemerintahan yang paling signifikan adalah ketika mereka memutuskan untuk bergerak ke Jawa Timur. Pada masa kekuasaan dinasti Isyana di Jawa Timur, Kerajaan Mataram kuno dikenal sebagai Kerajaan Medang. Di masa ini, Raja Wurawari adalah penguasa kecil yang bergantung pada Kerajaan Mataram kuno. Nama Pralaya berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti kehancuran dunia, menggambarkan sejauh mana peristiwa ini berdampak pada kerajaan. Beberapa sejarawan bahkan menggambarkan Pulau Jawa seperti menjadi lautan darah selama Pralaya Medang. Peristiwa Pralaya Medang juga mengakhiri kekuasaan Mataram lama. Para sejarawan percaya bahwa peristiwa ini dipicu oleh keputusan Raja Darmawangsa Teguh yang menikahkan putrinya dengan Airlangga, seorang pangeran Bali yang juga keponakan raja.
Hal ini mengecewakan Prabu Wurawari yang berharap untuk menjalin hubungan dengan putri Raja Dharmawangsa Teguh sebagai cara untuk mewarisi tahta. Raja Wurawari kemudian bersekutu dengan kerajaan Sriwijaya yang sebelumnya diserang oleh Raja Dharmawangsa Teguh. Dengan bantuan kerajaan Sriwijaya, Raja Wurawari dari Elwaram melancarkan invasi yang tujuannya menghancurkan kerajaan Mataram kuno. Peristiwa ini dicatat dalam prasasti Pucangan yang menceritakan kehancuran dunia. Pralaya Medang terjadi setelah pernikahan Airlangga dengan putri Raja Dharmawangsa Teguh. Ibu kota kerajaan Medang di sekitar Madiun tiba-tiba diserang dan dibakar oleh Raja Wurawari, yang merupakan bawahannya sendiri. Perang ini menyebabkan banyak korban jiwa pejabat kerajaan, termasuk Raja Dharmawangsa Teguh dan putrinya. Namun, Airlangga, yang berhasil selamat dari peristiwa ini, melarikan diri ke hutan bersama pelayannya, Narotama. Selama pelariannya, Pangeran berusia 16 tahun ini memilih untuk memperdalam kekuatan batin dan ilmu agama dengan menjalani asketisme. Pada tahun 1019, Airlangga mendirikan kerajaan Kahuripan dengan tekad untuk merebut kembali wilayah kerajaan Medang yang sebelumnya terpisah. Peristiwa Pralaya Medang adalah babak baru dalam sejarah kerajaan di Jawa yang menandai kehancuran sebuah kerajaan besar dan lahirnya kerajaan baru di bawah kepemimpinan Airlangga. Kejadian ini tidak hanya mengubah lanskap politik di Jawa, tetapi juga merupakan momen penting dalam perkembangan budaya dan agama di pulau ini. Tidak ada yang lebih mengesankan daripada kisah pemulihan Airlangga, seorang pangeran yang menjalani 3 tahun dalam pertapaan di dalam hutan. Pada tahun 1019, setelah melalui masa pelarian dan persembunyian, Airlangga menerima kunjungan utusan rakyat dan para senopati yang masih setia padanya. Mereka membawa permintaan agar Airlangga memimpin perjuangan untuk menghidupkan kembali sisa-sisa kejayaan kerajaan Medang. Airlangga, didukung oleh para pendeta dari 3 aliran agama, yaitu Hindu, Buddha, dan Mahabrahmana, memutuskan untuk menerima tugas berat ini. Ia memulai proses membangun kembali apa yang tersisa dari kerajaan Medang, yang telah hancur abis. Akhirnya, kerajaan ini menjadi dikenal sebagai Medang Koripan atau Medang Kahuripan, dengan ibu kota baru bernama Watan Mas. Ibu kota baru ini terletak dekat Gunung Penanggungan, menciptakan suasana yang indah dan strategis untuk memulai perjuangan pemulihan. Namun, pada awalnya, wilayah yang dikuasai oleh Airlangga hanya mencakup Gunung Penanggungan dan sekitarnya. Banyak wilayah bawahan kerajaan Medang yang telah membebaskan diri setelah keruntuhan kerajaan tersebut. Baru setelah kerajaan Sriwijaya takluk oleh Rajendra Koladewa, Raja Kola Mandala dari kerajaan Kola di Coromandel, India, pada tahun 1025, ia dapat dengan leluasa membangun kembali dan mengukuhkan kekuasaan dinasti Isyana di tanah Jawa. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.